temen lo? Iya, WC-nya di luar. Beneran. Jadi WC-nya tuh ini yang di balkon. Nggak tahu deh tuh dia kenapa tuh. Si Arpi. Oh, si Arpi. Kayak kenal gua tuh. Si Arpi. Yang mana ya? Kayak kenal tuh gua. Mobil, Bang. Hah? Mobil. Si Arpi. Si Arpi itu. Jonggol bukannya Jonggol kok bisa Bogor? ya? Ada orang tinggal di Jonggol ya? Sumpah. Lo tau nggak gue ke Jonggol 4 jam bang? Enggak, gue pernah ke Jonggol. Jengukin temen gue sakit 4 jam. Sampai temen lu sehat dong. Sampai sana sembuh. Terasa. Karena gue udah pada kering dah. Masa lu yang diudahin lu Masa- yang Kagak ngerasa. Iya makanya gue yang diudahin, gue yang diunfal. Masa nggak ada sebab akibatnya? Iya. Tiba-tiba cekcok dulu mungkin sebelumnya kali. Oh iya, biasalah gue main gitu. Main. Terus nggak ngabarin dia gitu. Ah. Nah tapi sering. Itu mah fatal, Itu emang mah harus udah di-unfollow. unfollow itu mah. Emang harus digembok dan Di-blok, di-unfollow itu mah. iya, Lu mah. diambil motornya. Iya. Jadi kriminal. Biar gak main lagi. Gua sih sebenarnya ya karena gua nggak jago akademis, emosional. Pinter secara emosional. Emosional banget gua orangnya kan. Matematik tak dulu. Iya. Tapi kalau belajar Emosi. sabar jangan diuji gua. Idih, sabar banget. Hah? Sabar banget. Apaan sih? Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. bersama Bang Dani Bele. Ada podcast tuh Ara Fahalda. Iya, ada gitu. Kalau lu kan Apaan? saling semprot. Saling semprot. Itu apa semprot? Tuh semprot ada kepanjangan atau emang pengen aja semprot gitu? Semprot, saling semprot. Jadi ada 3 semprotan. Oh lu main air? Mana air? Ada Remin, ada Kang Molan, ada gua. Nanti kalau yang ngobrolnya ngaco atau jokesnya nggak lucu disemprot. Oh, coba dah main di songkrangnya Thailand yang semprot-semprot itu tuh. Apa yang tuh? hari semprotan sedunia. Bukan enggak, sedunia. di Thailand dong deh. Masa gua syuting setahun sekali? Dah, gimana sih lu? Enggak, jadi spesial nih. Kita Heeh. ke Thailand buat main semprot-semprot. Jadi podcast semprot di songkrang. Anjay. Bagus tuh. Ntar dulu dah ya. Iya. Ntar dulu ya, itu terlalu Tapi jauh. kalau halnya ikut saling semprot kayaknya dia yang paling basah gak sih? Iya dah. Mau nggak Iya lu, ya, dah? kayaknya gue yang paling kering ya. Yang Bahasa paling kan kering, paling semprot. Iya. Saling semprot jadi siapa yang pertama kali ngide bikin saling semprot yuk gitu. Awalnya tuh kita saling support dulu. saling Nama support. IP-nya saling support. Nggak bagus, terlalu positif. Terlalu positif tuh nggak dinotis orang bang. Iya makanya, gua kan pertama saling support nih. Iya. Tayang nggak ada yang support. Udah. Ganti. Plesetin aja gitu ya. Iya. Jadi semprot. Semprot betul. Terus kayak kenapa harus pakai ginian? Karena pembeda aja Pak. Karena namanya kan semprot. Jadi kalau cuman nama doang nggak ada aksinya kayak kurang gitu. Berarti syutingnya nggak bisa indoor. Indoor bisa kan semprotannya semprotan kecil dah. Tapi nggak becek emang. Enggak. Kan kayak semprotan burung, kayak spray. Oh begitu doang. Nggak pakai selang. Nggak pakai selang. Lu pikir gitu ya? Enggak, gue kira yang kayak ini loh, yang kayak Yang gini-gini yang di kompak iya, gitu. yang agak lumayan banyak gitu. Enggak, yang Itu gini. mah songkrang. Iya, itu di Thailand kali itu. Tapi di otak gue itu soalnya semprot-semprotan. Ini yang kecil dah yang gitu. Semprotan. Lu tahu semprotan yang anak Mini song. yang mainan gede Iya. gitu gak? Yang Nah, mana? yang Halda maksud tuh itu yang warna hijau yang gede gitu. yang Tahu warna gua. oranye. Nah, jadi itu dia nyemprotnya begini kan. Tahu. Jadi jauh. Iya, Semprotan tahu. jauh. Itu mah nggak terlalu semprot ternyata. Lah tapi itu juga nggak terlalu perlu itu. Yang gede gitu dah. Masa gua ngambil dia belum. Ya lama durasi habis. Iya, durasi. Udah. Nggak lucu juga nggak basa-basa bang. Basah. Basah tanya. Lu basah. nonton nggak? Enggak. Ya. Nanti deh gue bakal tonton podcast basahnya itu. Bukan ntar ya. podcast Bukan basah. Podcast semprot. Semprot, saling semprot. Iya, betul. Kenapa lu milih 3 orang ini, Bang? Salah, harusnya nanya ke Ridwan Remin. Kenapa milih gua sama Molan? Coba nanti aja. Iya. Kita Itu yang tadi pertanyaan yang tadi skip aja Iya, berarti ya. iya. Buat Kalau nggak yang- di-cut aja biar nanti Ridwan Kamil tuh nggak tahu nih. Ridwan Kemin. Ridwan Kemin siapa itu? Ridwan Kemin. Ridwan kesini loh. Kemin. Kemon. Iya. Kemin. bener. Berarti lu podcast saling semprot sama Iya. ada lagi gak podcast lu? Nggak ada, gue cuma Yang di bintang? bintang ABG tuh gue bintang tamu doang.
Tapi sering si Bintang ngundang guanya. Lah, bukan Bintang tamu permanen berarti. Nggak permanen. Panggilan berarti. Emang panggilan, kan gue dipanggil. Yang sering tuh apa sih? Bintang tamu langganan. Iya, Member. Iya. Nggak bisa disebut Member langganan ya? juga ya. Karena kemarin Oza tuh, nggak cuman gue Oza, terus siapa gitu. Berarti dibayarnya udah bulanan. Enggak, Kan sering. enggak juga ada. Gue mah kalau sama teman, ya ilah masa mikirin bayaran. Iya. Iya, ya kan? Iya. Lah iya, sama temen lah ya. Iya. Lah kan sama temen. Iya, apalagi Jakarta Tangerang mah deket ya. Bogor gua. Bogor Tangerang kan deket. Deket, cuman pulangnya gue chat, masa iya nggak ada transport gue. Udah mepet-mepet di KRL kan. Bang, lu Bogornya Bogor mana, Bang? Bogor gue di Ciomas. Oh, Ciomas. Orang Ciomas gue, lu pernah ke Bogor nggak? Gue taunya Cibodas. Ini deh, Mall Botani tuh. Botani Square. Itu di Ciomas. Bukan, itu di Bogor kotanya. Exit tol Jagorawi itu Botani tuh. Ciomas tuh di mana tuh? Ciomas. Dekat Curug. Jauh. Jauh. Curug paling deket Curug Nangka. Pernah lihat nggak lu? Enggak. Leuwi Hejo. Leuwi Hejo ke Sentul dalam. Iya. Nangka di mana? Ada Curug Nangka di Ciapus. Oh, Ciapus, temen gue. Nah. Rumahnya di Ciapus. Rumah lu wilayah Ciapus. Rumah teman gue. Oh, temen lu. Iya, WC-nya di luar. Beneran. Jadi WC-nya tuh ini yang di balkon. Nggak tahu deh tuh dia kenapa tuh. Si Arpi. Oh, si Arpi. Kayak kenal gua tuh. Si Arpi. Yang mana ya? Kayak kenal tuh gua. Mobil, Bang. Hah? Mobil. Si Arpi. Si Arpi itu. Tadi dulu itu WC di balkon gimana? Nggak tahu dia rumahnya WC-nya di luar. Tapi kayaknya emang nggak kepake soalnya kering. Lah gimana Iya, sih, tapi Dak? kan Tapi kesemen di dalam. Kesemen. Iya, ke semen. Jadi orang-orang mungkin yang mau ke ruang tamu harus cuci kaki dulu. Kan WC itu WC. bilang. Toto kan? WC Duduk. WC jongkok. Oh, WC jongkok. Iya. Tapi di semen. Iya, tapi di semen. Tapi di balkon. Di Gimana sih, Dak? outdoor gitu. Nggak tahu dah teman gua tuh siapa sih. Kayaknya makanya. WC bekas kali, Iya kali ya. ditaruh ke situ, mau dibuang tuh, cuman lupa mulu gitu kali. Semen. Berarti kan ada pikiran, gue pengen naruh WC di sini, semen gitu kan. Lu cek lagi toko material kali itu, toko Enggak, material. Bang. Toko material juga nggak ke semen. Iya ya. Ya nggak ada balkon juga, benar-benar. Iya, aneh temen lu, Dak. Iya, kagak ada air juga. Iya. Oh, tapi di iya. dalam ada lagi. Oh, ada. Oh, berarti emang. Enggak, WC-nya doang. Pengen Nggak ada lihat airnya. Ini aja Oh, kali ya. buat kucing kali, Pak. Ada kucingnya nggak? Ada kucing nggak? Ada. Ah, udah buat kucing. Tapi kan yang nyiram gimana? Iya. Gak usah disiram. Pakai pasir. Tapi maksudnya kakinya dia kan nggak bisa selebar itu. Bukan masalah kakinya, yang penting tempat penampungannya di satu titik gitu kali ya, Dak. Iya kali ya. Iya. Tapi kenapa dia nggak beli little box saja? Kan murah. Nah, Enggak, mungkin adanya WC ya. iya, dia nyari little box. Ah, adanya WC nih. Udah gue semen dah, gitu. Iya, betul. Atau enggak, kucing kalau pakai litter box tuh malah kagak, ini bukan gue nih, bukan Iya. tempat berak. Benar, Masih ya gue berak di sini. benar, Jadi orang-orang kayaknya berak di WC. benar. Gitu. Kan ada toilet trainingnya juga kucing. Oh iya, Ih, Ada ya? Iya. Ada. Gimana? Jadi diajarin, Pak, kalau kucing-kucing yang piaraannya yang bagus-bagus yang mahal tuh Ya. ke WC setiap pagi. Nanti tutup pintunya. Nanti dia terbiasa. Berak di situ, pipis di situ. Nanti ini dulu disuruh kucingnya cium dulu nih WC-nya gitu. Nah, benar. Tempat kencing kamu nih di sini. Iya, mengenali tempat. Jadinya bukan gini, sini kencingnya di sini, bukan kayak gitu. Iya. Siapa yang training? Ada Kita sendiri trainer, kita kadang-kadang. sendiri. Kadang-kadang kita yang ngelakuin gitu. Kalau bisa. Bener. Berarti temen lu kayak gitu juga? Nah, gue belum nggak tahu tuh. Gue cuma ngomong, lah kok WC di depan kok. Teman lu yang kekunci di kamar mandi kali. Dah. Iya, teman lu dikunci kamar mandi. Terus yang kucing boleh di depan. Terbalik gitu Terbalik. Nggak dah. tahu dah gue belum kesono soalnya. Oh, belum pernah ngeliat Di langsung. SG. Apa? Di SG. Oh, snapgram. Iya, Anjir, snapgram. jadul banget lu snapgram. Lah, emang Snapgram, Instastory kan sekarang? Enggak, IG story. IG story kan? lah, Lu snapgram apa? aku storygram. Satori itu yang Mustalifah itu Iya, Satori. Satori channel. Iya. Enggak. Kok snapgram lu bilang? Emang SG kok. Posting dong SG gitu. Snapgram. Iya, snapgram. Enggak, kan kalau WhatsApp ada WhatsApp story. Kalau Snap WA.
Tetap di bawah snapnya. Tetap di bawah snapnya itu. Snap WhatsApp, Snapgram, itu SW, SG. SW itu story WhatsApp. Ih, enggak snap. Kok snap sih? Snap. Percetakan SNAP. kali tuh. Bukan. Snoopy. Snappy. Snappy. Bukan. Kok aneh sih? Coba lu tim apaan? Anjay. Kak pasti kalian tim bubur diaduk coba. Iya. Poting. Iya. Tapi di Bogor emang banyak rumah aneh tahu menurut gua. Gimana rumah aneh tuh? Jawa Barat sih, daerah Jawa Barat. Gua pernah Sini kayak juga masih Jawa WC, Barat. tapi WC-nya begini nih. Miring. Itu di Cianjur. Berarti di dataran tinggi rumah-rumahnya? Iya. Enggak, itu waktu itu Cianjur habis gempa. Belum dibenahin. Terus sini itu bener-bener baru gempa banget bang. Terus? Semalam gempanya. Iya. Terus WC-nya kita datang ke Curug. Terus? Terus kita ke WC kan. Nah terus lah kok gue merosot dikit ke belakang gitu. Oh. Terus ya kayak ternyata WC-nya kagak rata malah begini Iya. nih WC-nya. Berarti karena bencana alam. Iya. Bukan disetting dari awal untuk miring. Iya kagak Tapi kayaknya udah miring deh. Nah gara-gara gempa. Tambah miring. Iya. Jadi miring apa tambah miring gara-gara gempa? Tambah Karena miring. miring. Berarti sebelumnya miring, Miring. juga. Jadi tuh kayak ke WC-nya tuh udah yang begini gitu loh. Emang Rumah kan lu miring nggak? rumah gua enggak Yang di di Bogor. anak tuh Bogor Puncak sono. Emang ada beberapa orang yang bokernya vertikal. Iya. Lu enggak paham. Vertikal tuh yang kayak gini apa yang kayak gini? Enggak tahu gua lupa horizontal atau vertikal ya. Tapi lu ngomong asal ngomong. Harusnya ngomong kan lu. Gua lupa apa. Takut ketukar gua. Pokoknya itu dah. Ini vertikal. Ini vertikal. Iya. Gua di Bogor, lu pernah ke Bogor enggak? Gue pernah ke Bogor. Kemananya? Ini gue kajian, Oh, Basarana. Keren. syuting kajian. Iya ya Oh, keren. syuting kajian. Terus di mana daerah mana tuh? Sentul. Di daerah mana ya? Bima mana Bima? Di antara Di antara dia apa? mana sih yang kata kajian hati itu? Oh, Masjid Peti Gede. Putih gede ini di Cimanggis situ mah. Oh, Masjid Raya. Oh. Ya itu. Iya. Bagus ya itu ya buat nikahan Bagus. ya. Masjid. Buat akad. Iya, boleh. Nah, depannya ada gedung buat nikahan, Puring Begawan namanya. Nah, pas Gitu. banget kan. Itu Pas satu banget. paket kayaknya dah. Maksudnya? Tinggal nyebrang, iya benar. Iya, akad terus sekalian Iya, nih benar. bikin gedung nikah di sini biar Iya. dekat. Bogor, lu pernah nggak Pak ke Bogor? Lu nikahnya di masjid mana, Bang? Gua Masjid sono, gua mah rumah bini gua. Bini lu rumahnya di mana? Di mana? Di Jonggol. Ih, Jonggol Jonggol bukannya kok bisa Bogor. ya ada orang tinggal di Jonggol ya? Sumpah. Lo tau nggak gue ke Jonggol 4 jam bang? Enggak, gue pernah ke Jonggol. Jengukin temen gue sakit 4 jam. Terus sampai temen lu sehat dong. Sampai sana sembuh. Terasa. Karena gue udah pada kering dah. Udah. Naik apa 4 jam? Naik mobil? Naik mobil. Dari mana? Dari Depok. Masa 4 jam dah? Iya dah. 4 jam sampai 3 jam gitu. Masa kayak ke Bandung ada itu? Iya. Bener, macet banget bang. Di Oh. di apa nih ya? Nama Kotwis. jalan. Bukan Cilengsi. Kotwis. Cilengsi. Ah. Macet banget. Cilengsi di mana emang? Bener-bener kagak jalan. Ada Cilengsi, jalanan panjang kan tuh. Iya. Yang begini nih, kita disuruh muter balik dulu gitu. Oh, itu Cibubur. Cibubur Junction. Iya, Cikeas juga gitu. Itu lu cuma gini doang. Semua jalan juga begitu, dah. Janda juga gitu sih. Di mana jonggolnya? Jonggolnya, aduh lupa lagi jonggol mana. Jonggol tuh ujung perbatasan paling ujung adalah Cariu. Oh, Cariu. Wah, Cariu jauh Cariu banget jauh itu. banget. Perbatasan tuh. Dia Itu udah nggak Bogor ada Barat tol tuh. ya? Udah nggak ada tol. Nah gue juga udah nggak lewat tol. Emang lewat biasa kan lu? Iya. Iya, emang harus lewat jalan yang biasa gitu loh. Betul, betul. Iya. Nah, kalau Cariu 3 jam gue masih bisa lah. Masih ke Harti, iya Masih. benar. Kalau Jonggol, Jonggol mah deket, apalagi lu Depok, keluar tol ke Manggisan. Iya bang, jauh banget bang. Karena macet kali dah. Iya kali ya. Iya. Terus kagak gerak. Gue sampai buka kaca Diem lu. jendela. Pantas nggak nyampe. Bini gue rumahnya di Jonggol, gue nikah di sana waktu itu. berapa jam perjalanan? 4 jam apa? Satu mobil kali kita. Orang nggak gerak dah. Jalanannya kayak gimana? Apa? Gitu. Sulit banget ya jonggol ya permukaannya ya. Iya. Istri lu lagi korengan nggak? Enggak. Enggak, itu temen gua. Oh, itu teman lu. Yang habis jatuh Cuman temen pas sama gua. pengen berak agak miring gua. Itu ke Cianjur. Itu ke Cianjur.
Itu Rawi Ligo sono. Jadi Oh. gua nikah sana. Tapi ada yang kondangan ke sono. Iya, ada gak? Jawin datang ke sono. Ke Jonggol. Ke Jonggol pakai mobil apa yang putihnya tuh bukan Golf. Sirocco, PW Sirocco-nya. Banyak banget mobilnya dia. Dan dia menyesal Karena jauh banget ya. karena jalanannya. Gerejek-gerejek. Banyak yang jelek. Mobilnya sedan ya? Mobil sedan ceper, putih lagi warnanya. Ya, belok pulang ke sana belok. Iya. Pulang. Iya. Pulang lah mendingan inian aja lewat WA ya. Iya, ucapan. Iya. Gua juga nggak tahu kalau dia mau ikut. Oh, Jadi- tapi dia pasti ikut karena dia stand up Bogor kan? Iya benar stand up Bogor, tapi belum tentu pasti ikut, Pak dia. Jadi sebelumnya nih kan malam di Pingit nih, gua bentar lagi mau nikah H-1 nih. Dia datang ke dekat rumah gua Ciomas, ngopi sini ke Kopi Jurasep. Ada Kopi Jurasep tuh dekat bundaran. Oh, bundaran yang ada ininya ya? Iya, iya benar. Punya kan? Ada pohon beringin tapi di Ciomas mah Oh, beda Bogor kayaknya ya. beda bundaran berarti bukan beda Bogor, beda bundaran. Bogornya benar. Bundaran yang beda. Bogor banyak banget bundaran. Iya. Ya, Terus Surabaya juga banyak. HI juga ada. Nah, Jawin nelfon, sini ngopi, dia ngopi mang, cenah. Ngopi gue berdua ngobrol. Terus gue bilang, aing tuh bisa balik penting-penting, gue nggak bisa pulang malam-malam. Kunaon emang isukan aing kawin. Ah, lu bener sih ya gitu, yang bener lu katanya. Di mana di Jonggol? Terus dia buka Google Map. Yang aing ke ditu cenah. Mangkat jam berapa? Subuh. Enggak aing subuh kadinya. Gue subuh ke sana. Bener, ternyata Pak. Mobil iringan gua, belakangnya mobil Jawin. Tapi kok lu bilangnya dadakan sih lu mau nikah, Bang? Iya. Ke si Jawin ya. Oh, Kenapa? Zawin doang. Ke Jawin doang. Berarti lu sebenarnya nggak seniat itu ya ngundang Bang Zawin? Gue bahkan nggak ngundang. Gue cuma ngasih tahu gue besok nikah. Parah. Itu orang kan nggak bisa di lock tanggalnya, Pak. Gue bilang janjian tanggal sekian, nggak usah dijanjiin. Gue mah langsung aja. Kalau ketemu, ya kan? Oh, udah sesolid itulah ya. Bukan, sesuatu. emang se-random Random itu. Dia nggak bisa dijadwalin jauh-jauh hari. Iya, Lo ngajak syuting nih. Bang Jawin mau nggak ada podcast tanggal 18? Nggak bisa. Nggak bisa dia mah. Bisanya kayak besok yuk. Iya, kalau misalkan malam ini kosong yuk podcast yuk langsung gitu. Oh, Susah juga ya. Susah juga. Jadi nggak ada schedule di kayak bulan besok tuh mau apa ya gitu. Nggak tahu dia. Karena dia bisa jadi ntar malam aja bisa jadi keluar negeri. Gitu. Betul. wah keren. Udah ke Singkawang, kadang-kadang ngopi doang balik lagi. Singkawang tuh apaan? Sono. Daerah Bogor, Jogja. Bukan. Singkawang Sulawesi ya? Apa Kalimantan? Singkawang. Kalimantan. Kalimantan. Bukan yang banyak pabrik-pabrik. Itu. Nah, terus habis itu Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti gue gue nggak tahu Pak. Karawang. Ah, yaudah terus habis itu. Oh. Iya, harusnya cemen lo bilang, bukan di rumah Mas Cemen. Nah. Gue udah lupa Mas Cemen. Oh gitu, Ya, udah di atas lupa sama teman. Nih Mas Cemen nih Mas Cemen. Teman seperjuangan, lupa lu. Bukan, Musdalifah. Tapi kan satu alma mater lu. Lah bukannya lu Iya. iya. Satu Tapi kan alma dia mater. satu angkatan di atas gua. Iya. Apa kabar Bang Cemen? Apa? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gitu. Kok gitu sih? Iya, biasa. Siar apa nih? Hah? Siar apa kenapa sih? Ini salting. Sama Cemen? Sama Cemen? Mau Kerawang. Bang, lu udah nikah ya Bang? Gua udah nikah. Berapa tahun Bang pernikahan lo? 21, 22, 23, 24, 25, 4 tahun. 4 tahun. Mm. Lu kan di Bogor banyak tempat ngedet, Bang. Mm-mm. Di apaan sih? Ada tuh foto booth sambil sambil ngelukis. Oh, ada. Ngelukis patung. Foto buta sambil ngelukis. Enggak, Gimana? tempat ngelukisnya ada foto booth. Oh. Apa itu? Ada. Kafe. Apa dia tempat outdoor? Kafe. Nah, tapi bisa ngambil ngambil mainan terus Iya. diwarnain. Namanya pena lama bukan? Gak tahu lupa. Oh iya ada yang gitu. Iya, kafenya. bagus itu dia Buat ngedet inian. suami, buat keluarga apa buat pacaran? Ya buat cowok sama cewek. Buat yang nggak ada status juga nggak apa-apa. Nggak ada status nggak bisa snap WA dong. Iya. Nggak ada snapgram. Tapi kan masuk CF ya. Oh close. Nah itu baru bener. Nah, close friend kan. Bukan CF, tapi CF harusnya. Karena Ah. kan close friend itu bahasa Inggris. Lah. Iya. Tapi kan kita apa?
ada di Indonesia. Oke. Tapi kan kalau close friend itu disingkat tuh harus pakai bahasa Inggris Tapi juga. CF nggak enak, takutnya disangkanya CV. CV gini buat lamaran. Buat CF. lamaran. Nggak CF. enak, CF. CF, close Lu friend. gue masukin CF gue ya. Mending temen deket dah. Iya, TD. Nah, TD. Temen deket dah gitu. Lu masukin TD gua gak gitu. TD takutnya tanda tangan. Lah emang harus tanda tangan yang masuk. Iya. Emang kan, ya. Gak paham lu dah. Gitu. Tanda tangan TTD. Oh iya benar, TTD. Kenapa TTD ya? Ada yang ngulas tuh waktu itu. TTD, tanda-tanda dia anjay. Kok gitu? TTD itu TTD. kan tanda tangan, tapi tulisnya kenapa TTD coba? Oh iya ya, TTD. Harusnya kan TT doang, tanda tangan. Tempat tanda di sini. Salah. Itu ada sejarahnya dah. Tuh, tolong ditulis. Tolong ditulis, benar. Bisa sih, kan? Benar. Tolong ditulis. Tapi terlalu umum. Terlalu umum. Bisa jadi nulis yang lain. Coba. Ada sejarahnya nih dah. The This Design. The This Design. Nanti bawa poster. Iya. Terlalu umum. Terus apa? Lu tahu tapi Ada artinya TTD apa? tuh tanda tangan dong. Nah, benar. Ih, lu gak paham. Ternyata semudah itu sih. Emang semudah itu, dah. Tanda tangan dong. Iya kan, tanda tangan dong. Ih. TTD, tanda tangan dong. Nah, kadang-kadang D-nya bisa berubah tanda tangan deh. Bisa juga. Bisa. Tanda tangan duh. Bisa. TTD tanda tangan doang. Jadi nggak usah pakai nama. Iya. Kalau deh baru pakai. Iya. Boleh pakai nama. Boleh pakai nama. Cara kita tahu kalau dia ngomong doang dan deh itu apa? Kan ada biasanya Ada sertakan nama lengkap. nama lengkap. Berarti TTD, ya. TTD, iya TTD. Iya, TTD. Tanda tangan deh. Tanda gitu. tangan deh gitu. Kalau nggak ada nama lengkap, nggak usah pakai nama. Paraf. Paraf. Bedanya paraf sama tanda tangan. Paraf itu nggak ada namanya, benar gak, Pak? Pak, benar gak? Paraf cuma gitu doang kan? Lah, paraf mah yang singkat Nggak. doang kan? Paraf itu singkatan dari tanda tangan. Enggak singkatan dong, kok singkatan? Paraf. Karena dia- paraf apa? Parafrase. Parafrase apa? Disingkat. Soy gila keren banget. Keren lu. Keren lu, Pak. Keren dah. Parafrase dari tanda tangan ini gitu. Keren lu, bener. Iya. Iya kan, tapi salah sih. Enggak bener. Gue mengakui Bener, itu. bener. Bagus. Bener, ada hubungannya, Pak? Parafrase. Parafrase, paraf. Parafrase artinya apa? Parafrase itu artinya meningkat dan mengganti kata-kata yang telah kita salin. Asoy. Nggak beneran gak jadi? Enggak beneran. Beneran kan? Bener, bener, bener. Emang lu kuliah nggak pernah di parafrase? Lu, ya. Ya. Keren. Iya, ya keren juga ya lu, dah ya. Tapi kan teori. paraf kan biasanya buat absensi doang. Paraf dong. Iya. Gitu. Kadang-kadang ini gini, tolong diparaf aja yang kerjaan kontrak-kontrak gitu. Iya, berarti sifatnya bukan yang resmi pakai materai. Iya, Iya. nah kalau satu kali baru pakai materai itu biasanya. Iya, itu TTD. Iya, TTD. TTD, tanda tangan doang. Nah, Tapi kenapa harus misalnya kontrak harus diparaf semuanya ya? karena bentuk persetujuan kita. Artinya kita menyetujui setiap lembar yang kita baca. Oh, berarti kita tandanya udah baca nih ya, lu berarti ya. Iya. Lu kalau nuntut nggak bisa karena lu udah paraf di situ. Keren juga ya. Iya, Keren. iya. Tapi lu pernah gak ganti tanda tangan lo? Gue ganti tantangan 2 kali seumur hidup. Pertama yang ada bintangnya, terlalu ribet. Demi Allah, gue Iya kan? yakin gue ada bintang. Kenapa gue udah pakai bintang ya? Iya. Gue kenapa pakai bintang? Karena nama gue kan Arafah. Oh, Jadi iya. set Arafah. Oh, iya, Nah, bener. lu D sama H. Gue A depannya. Gue ada A-nya, Dani. Iya, gue juga Tapi ada kan A. tadi D awalnya. Kan D-nya kecil, bintang. Gitu. Gue A, set, digini-giniin dulu, set, gitu. Itu kepanjangan gak sih sampai Ya kan dulu kita mikirnya mah estetika ya Bang ya? Estetika, bener. tapi estetik gak? Ya enggak sih. Lu pernah gak lupa tanda tangan lu sendiri? Nggak pernah lupa sih gua. Nggak pernah sih gua. Tapi waktu itu mah waktu UN ya. Karena Gua ribet mah bodo kali. amat. Iya ribet. Itu yang bintang itu, tanda tangan bintang gua tuh. Sekali ini udah beda gerakan lagi Bang. Karena nggak hafal ya. Emang UN tanda tangan ya?
Bukan UN, apaan sih yang ada pokoknya di kertas jawaban tuh harus ada tanda tangannya di sininya. Oh. Ada Oh iya UN UTS bener juga ada. Iya. UTS juga ada. Gue 2 kali gua ganti tanda tangan gua. Iya, kenapa lu ganti, Bang? Ya. Karena yang pertama bintang tuh terlalu ribet dan terlalu alay menurut gua. Iya. Terus sekarang jelas aja. Jelas nggak putus. Tanda tangan kan nggak boleh putus kan? Nggak Putus gua. Lu putus? Kok putus? Kok bisa sih? 2 Kenapa? kali. Emang nggak bisa diobrolin baik-baik? Iya udah nggak bisa, nggak cocok. Karena kalau cocok Bisa datang ke rumah. Asik, statue. Nah, gue tuh tanda tangan tuh yang kayak 2 kali, yang kayak set gue putusin dulu, baru tambahin gini. Oh gitu? Emang tanda tangan nggak boleh putus? Nggak boleh putus tahu gua. Apalagi kalau di materai. Tek 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 tes gitu. aneh gak sih kalau putus? Aneh, putus Pak. Masa? Set. Iya. Ada juga sih yang gitu. Tapi 2 kalimat dong. Iya ya, 2 kalimat ya Pak. Iya. Enggak sih. Tanda tangan aja. Emang tanda tangan ada kalimatnya? Lah, ada gua Alda. Kalau 2 kalimat mah, gue jadi panjang banget tanda tangan. Kan yang gini, Arafah, A, set 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 set, terus spasi, Terus habis itu bikin lagi tuh, bikin baru. apa tulisannya? Arafah. Kan gini, set set set. Nih kan A, R R A F A H. Nih, kayak gini. Kalau tanda tangan boleh kelihatan gak sih kayak di kamera? Gak boleh. Gak pura-pura aja begini. Gini aja nah. Nih, kan gini nih kan. Nih, set 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 set. Jadi 2 kali set set set. Dia ngegarisin dulu. Iya, gue ngegarisin dulu biar enggak mencong. Tapi, oh iya. Iya. Gila dia mikirin sampai situ. loh. Visioner dia ya, dah. Keren loh. Oh dia soalnya Libra. Oh, iya timbangan. Virgo. Ini yang salah apanya nih, timbangannya apa libranya? Virgo emang perfeksionis, Bang. Perfeksionis lu. Jadi dia harus lurus. Tapi kan enggak juga sih kalau tanda tangan mah. Maksudnya kayak lu juga dalam satu ginian juga perfeksionis kan? Siapa yang mikirin itu tanda tangan bakalan miring apa enggak? Cuma lu doang. Presisi ya? Iya. Lu, berarti lu punya daya sempurna yang tinggi tuh. Betul. Termasuk Nah. tanda tangan. Tapi kalau paraf gua biasa aja, Enggak apa-apa. Paraf mah enggak apa-apa, kan parafrase. Paraf mah gitu doang, terus. Parafrase tuh kan. Iya. tapi paraf gua 2 kali juga. Nah, itu mah double kocak. double ya. Lu, atau lu pakai GPT aja parafrasenya. Iya, ChatGPT lu. Iya. Kan belum ada. Ya. Udah, Udah zaman AI ya. udah zaman AI sekarang. Iya, ada belajar sekarang AI. Gua nggak Iya. ngerti ada promnya, gua nggak ngerti promnya. Tutorial banyak YouTube ya. Tahu Gemini buat apaan kalau nggak dipromin itu? Ini keren. Gemini maksudnya ya? Ah? Gemini. Oh Gemini namanya. Emang lu yang lu maksud apa? Gemini. Apa itu? Gemini AI. Iya Gemini. Gemini. Kenapa dia ngomongnya Gemini? Gemini. Gue pernah tampil di acara Google itu. Terus dia ngomongnya Gemini gitu. Iya, gua awalnya bilang benar nggak ini fiturnya namanya Gemini, bukan Gemini bang, Gemini. Kenapa Gemini? Kenapa Gemini? Ya karena orang-orang taunya itu Gemini. Tapi taunya Gemini. Ih kata gua kenapa Gemini? Kenapa nggak Gemini? Ini klien-klien taunya Gemini bang. Kliennya doang, kitanya Iya. taunya Gemini. Gemini. Iya Gemini. Tapi kalau mereka penyebutannya Gemini. Oh, nggak ada kayak kenapa dinamain kenapa penyebutannya Gemini? Nggak ada. Dia cuma bilang kita taunya ini gitu. Oh bahasa Inggris kali ya? Bahasa Inggris mungkin. Gemini. Iya. Harusnya Gemini gak sih? Gemini. 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 Terlalu itu Ini pak. terlalu ini susah ya buat- Iya. Tahu terlalu begitu lidahnya. Iya, benar. Nggak enak. Iya ya. Iya. Bang, tapi lu nikah, balik lagi ke nikah ya. Kan lu udah 4 tahun nih nikah. Lu mau bikin special show juga kan? Ih benar. Tentang bapak-bapak kan? Benar. Kenapa apa yang lu resahin dari bapak-bapak, Bang? Lu punya anak berapa bang? 1. Oh 1. Anak gua cewek. Duh lucu bener. Iya, umur 3 tahun. Aduh, coba lu bawa bang sini bang. Sini nak. ini yang gondrong. Yang gondrong. Ini. Cepet banget ya dewasanya ya anak zaman sekarang. Emang. Lu Iya, apa yang lu rasain? Anak gua umur 3 tahun. Nah, gua tuh lagi mau menceritakan keluh kesah seorang ayah. Makanya namanya Dani Blues. Diambil dari Baby Blues. Karena kan selama ini yang orang tahu Baby Blues tuh hanya dialami oleh Orang tua, ibu. ibu. Sementara secara jurnal tuh ada juga Baby Blues yang dialami oleh seorang ayah. Kan Baby Blues untuk perempuan tuh dialami karena perubahan hormon. Progesteron apa kalau nggak salah ya.
Nah, jadi hormon itu berubah, tiba-tiba moodnya mood swing. Nah, ada di taraf istri tuh nggak mau lihat suami sama anaknya saking bluesnya gitu. Nah, laki-laki juga ada yang kayak gitunya. Kita kan udah mah perubahan peran, terus perubahan apa namanya jadwal ini ya rutinitas lah, ada bayi sekarang, terus ada perubahan hormon juga kita. oh ada ya kalau cowok Ada. Laki-laki Testosteron ada. Jadi gairah ininya menurun. Gairah hidupnya. bosen lu ya sama istri lu misalnya Iya. Kayak ini aja, kayak nggak ada gairah hidup. dan Di ini rumah lu juga ceritain di Dani Blues. Betul. Ini fase-fase di mana gue mengalami itu. Oh. Lu umurnya berapa sih bang? 30 gue. Oh lah masih muda ya? Muda gue mah. Lu nikah muda ya? Nikmut gue. Asik mood. nikmat. Enggak, gue muda. Iya 27 ya? Lu nikah umur berapa? 27? 27 mah 31, iya 27 berarti. 31, Nikahnya? 27 ya. Oh, pas itu ya. Muda lah kalau cowok. Muda apa pas? Muda, cowok. Muda. Oh, iya, cewek baru tuh. Tua. Tua. Muda. Muda. Iya, iya, Gua lagi kata gua. cewek gitu. Ntar toh, Pak nggak apa-apa Pak, jangan dulu lah. Kalau lu belum mau mah gitu. Baby blues lu. Iya. Kenapa? Kenapa lu bilangnya jangan? Ini gua kasih tahu ya. Iya, iya. Ini adalah obrolan serius yang gue pengen banget tahu. Bang, boleh deketan ke bang? Boleh, boleh. Nih. Ini gua pakai mode sotoy dulu ya. Iya. Dah. Venice mode asoy. Venice mode. Ada di Instagram Venice mode. Oh, Oh. Sekali hilang. Ayo. Apa nih dalam lu jangan dulu pada menikah kalau memang lu sendiri belum mau. Karena kebanyakan cewek itu menikah karena teman-temannya udah pada nikah. FOMO. Ntar tolok ukurnya jadi orang lain. Temen lu udah nikah, gue belum. Ntar lu nikah, temen lu udah punya anak, ih gue belum. Anaknya udah umur segini, sekolah di sini, ih gue belum. Nah itu tolok ukurnya orang lain. Menikahlah karena memang kalian sudah siap untuk menikah. Satu tuh. Yang kedua. kenapa maksud gue tuh kayak, kenapa lu bilang, ntar aja gitu. Iya. Kenapa? Karena pas gue jalanin Pak, pernikahan tuh tidak seperti yang gue pikir. Gue kan dulu hidup kan pakai standar pribadi gimana gue gitu. Nah setelah nikah tuh ada anak istri mertua tuh komprominya jadi banyak. Jadi gue ngerasa kayak, oh kalau misalkan, oh ini menikah tuh menyatukan dua hati. Makanya pas dijalanin banyak hati-hatinya. Karena hati-hatinya banyak. Iya kan menikah menyatukan dua hati. Iya. Makanya pas dijalanin lebih banyak hati-hatinya. Gue mau ngelakuin ini takut ntar istri kita ini, istri mau ngelakuin itu takut suaminya ntar gini. Jadi keterbatasan itu yang kayaknya mah kalau misalkan belum puas ya di masa muda gitu bakal kaget dah ketemu itu gitu. Takutnya ada penyesalan kan banyak yang nyesel kan, udah nikah nih baru 1 tahun udah ngucap talak udah ini, wah udah susah makanya. Udah nggak jadi deh nikah muda deh gua. Nah, Tadinya gua mau nikah bang tahun depan. Ya gue dulu lah harusnya. Masalahnya kagak ada lakinya. yang nggak tahun depan berarti mas. Iya, makanya kan berplanning diri aku Iya sendiri. benar. Tapi istri lu ngerasain hal yang sama juga gak? Sama, ngerasain yang sama. Nah yang paling parah itu Pak, ketika menikah kan berdua nih, kadang-kadang kita tuh nggak kenal siapa kita. Boro-boro kita kenal sama pasangan, kita aja nggak tahu siapa kita. Oh malah kita kehilangan jati diri kita. Kita nih siapa ya? Kayak misalkan lu punya prinsip hidup, ketemu sama cowok nih yang jadi suami lu nanti punya prinsip hidup juga. Nah pertama lu harus tahu lu gimana, kedua lu harus tahu dia gimana. Nah baru diketemuin tengah-tengahnya. Makanya itu yang dibentuk, itu yang dinamakan dengan prinsip rumah tangga. Apa yang menjadi hal-hal prinsip lu nggak boleh dilanggar sama suami lu. Begitupun sebaliknya. Nah kadang-kadang gua tanya, gua apa ya prinsip hidup gua ya gitu. Kita aja bingung Kita sama aja prinsip bingung. ya. Iya. Nah sekarang punya anak, ya bingung juga gitu maksudnya. Anak lu udah punya prinsip hidup. Belum ada dong. Belum ada dong. Tapi ngomongin itunya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah itu kita akan memberikan versi terbaik dari kita, Pak. Sebelum nikah? Sebelum nikah nih kita pasti akan mengasih versi terbaik dalam diri kita. Artinya gua tahu Arafah sejauh ini nih perubahannya. Gua nggak nyangka kalau nikah ternyata ada kedok baru nih. Ternyata Arafah pas nikah gini gitu.
Nah itu gue obrolin setelah gue nikah. Pas belum nikah mah gue nggak ngobrol apa-apa. Gua Terus cuman, kedoknya rata-rata baik atau buruk? ya ada yang baik ada yang buruk gitu. Bukan masalah baik buruk sih, kayak oh ini ada ya gitu fase ini gitu. Oh ini ada ya fase ini. Kayak lu tau gak pasangan suami istri pas udah nikah nih, pas pacaran mas soft spoken, Iya. ngomongnya lembut banget. Tapi pas udah berumah tangga main tangan, main kaki. Mana ini di pacaran nggak ada. Ketemunya pas nikah. Nah itu. Ya, gue takut tuh. Iya, terus gimana dong? Gimana Bang? kalau kita nih ternyata kita dapet cowok yang Ya. ngomongnya kasar Ya. gitu. Nah, terus dia nikahnya makin parah dong berarti. Bisa Nah. jadi lembut. Iya, karena dia udah kasar. Apa gue yang kasar aja ya dulu ya? Kayak gitu, Bang. Iya benar itu. Beneran? Bener. Ya enggak lah. Jadi kan dia nggak ngejaga image-nya dia gitu loh pas awal-awalnya. Memang 50-50 sih sebenarnya. Kalau lu ketemu sama pasangan yang kasar gitu ya, ngomong seadanya, apa adanya, belak-belakan, nyakitin gitu ya. Tapi di satu sisi tuh lu udah naker. Oh, separah-parahnya dia segini gitu. Dibanding ininya diumpetin nanti ketahuannya pas udah nikah gitu. Jadi pacaran tuh menurut gua masa penentuan. Emang pendekatan banget ya. Iya, ibarat mobil mau lu beli apa enggak nih gitu. Iya. Terus gue pernah denger satu quotes gitu loh, kalau lu pengen nikah, lu tuh harus tahu caranya dia marah tuh kayak gimana. Tahu gua. Nah, gimana kita ngelihat cara dia marahnya tuh kayak gimana? Tes aja. Lagi diem lu cubit. Kalau nggak lu jenggut. Gitu. Kalau dia gitu, berarti entar dulu gitu. Iya. Tapi beda konteksnya, Pak. Beda konteksnya Beda dah. konteksnya. Ini aja coba lu jalan sama cowok. Cowok lain, Heeh. terus lihat responnya. Iya. Kalau dia nggak ngambek, berarti dia nggak cemburuan. Iya. Atau enggak karena dia emang gak sesayang itu. Ternyata emang gak sayang-sayang banget. Sayang Selalu banget. deh. Iya. Itu gimana? Susah juga kan? Susah lah. Terus kayak apa? Kenapa lu bisa milih istri lu jadi pasangan Iya. hidup? Karena menurut gua, perjalanan gua mencari perempuan, dialah yang melengkapi hidup gua. Nah, caranya tahu dia tuh Dia yang melengkapi. lengkapin hidup kita. Gua sadar diri nih, maksudnya gua tahu Dani Beler ini dia mengenal diri sendirinya tuh berapa persen? Lu berapa persen? 60 waktu itu. 60%. Agak kenal itu mah. Iya, makanya pas dia datang ngasih 20% udah gede bagi gua. Dia ngasih perhatian, dia ngasih sesuatu yang ternyata dia mikirin itu ya gitu. Terus apa hal-hal kecil yang bikin gua kayaknya nggak bisa dah cewek lain gini gitu. Jadi gua ngenalin dari gua 60%, dia ngasih perhatian aja misalkan 20%, udah gede bagi gua. Gitu. Dan gua kalau nyari cewek yang lain belum tentu juga dapat segitu gitu. Nah, jadi gua ngerasa kayaknya udahlah sini. Lagian menurut gua ya semua lu nggak akan bisa nyari yang sempurna, Pak. Yang lu mau nggak akan bisa. Iya, cuman kayak gimana caranya lu tahu dia yang ngelengkapin hidup lu gitu. Lu harus tahu dulu apa kebutuhan lu. Yang lu butuhin sosok seperti apa. Nyimak banget ya kamu ya. Yang aku butuhin. Langsung mikir banget. Kan ada yang lu inginkan, ada yang lu butuhkan. Iya, sebenarnya tuh lu tuh cuma butuh 3 sifat yang lu pengen banget dari pasangan lu. Satu, lu misalkan lu tuh pengen banget cowok ini perhatian. Terus kayak touchy. Touchy misalkan, tuh, kayak physical touch. Nah, terus sama satu lagi kayak act of service. Nah, ya udah 3 ini aja yang penting tuh ada di dalam cowok lu. Asoy, gue kayak bener ngomong kayak gini padahal nggak punya cowok. Gak apa-apa emang Gak gak boleh. apa-apa, yang penting yang ilmunya. Iya, Ya Kak. prakteknya 5 tahun lagi. Iya. Prakteknya mah belakangan ya. Mulutnya aja so bener ya. Iya, jangan denger siapa yang ngomong, tapi Iya. denger apa yang diomongin. Iya. Nanti ngomongnya nih diitemin aja nih, biar mulutnya aja yang ini. Kalau Bang Radit yang ngomong orang percaya aja. Langsung. Tapi kalau dia ngomong kayak padahal dia ngomongnya dari Bang Radit. Emang iya. Nah, Kalau Bang Radit dipotong FVP ya. Iya. Kalau gua ini orang kayak bocah ngantuk. Gitu. Udah, Iya udah, kan udah. kayak gitu tiga tipe lu. nah gue tuh kayak ngerasa ada waktu itu YouTube-nya siapa gitu gue lupa ya. Misalnya
kita tuh saling toleransi, bukan kita harus nyari tiga ini. Tapi kayak misalnya 6 dari 4 yang lu nggak suka misalnya lu nggak suka perokok atau nggak apa, nah lu toleransi atau enggak? Betul. Oh iya. Kayak belajar caranya gimana kita mentoleransi orangnya. Betul. Betul. Batas toleransi kan. Iya. Tapi yang dibilang halal juga bisa. Lu masukin 3 kriteria. Kalau misalkan salah 2 dah dari orang ini dan satu lagi nggak masuk kriteria lu bisa toleransi nggak? Nah selama 2 ini ada di cowok itu, lu sikat. Tapi kalau nggak ada 3-3-nya mending cari yang lain. Atau minimal 1 doang nih yang ada di diri lah. Cabut, cari yang lain. Nah, tapi kan tadi yang lu bilang, misalnya kita nggak tahu nih cowoknya ternyata awalnya soft spoken. Nah, misalnya kita emang nyari cowok soft spoken nih, tapi pas nikah dia ngomongnya kasar. Paham nggak? Paham? Iya. Nah, itu gimana? Nah itu kan gue bilang tadi perubahan yang terjadi setelah menikah faktornya banyak, Pak. Memang pas nikah soft spoken gitu. Itu gimana tuh ya? Nah itu harus lu telisik lagi, berarti apa yang menyebabkan dia semarah itu. Kok wataknya jadi begini, lu lihat apa. Lu pacaran pernah ngelewatin kejadian gini nggak? Atau mungkin lu pacaran lebih banyak mendemnya, sabarnya. Dia tuh tipe orang yang silent treatment, Bang. Nah, sama kayak gua, Pak. Sama kita. Sama. Lah, gue gedek banget sama orang-orang silent treatment. Tahu gimana silent treatment tuh? Lu kalau ada masalah? Gue tuh kalau ada masalah emang nggak pernah mau nyelesain duluan yang pertama. Karena apa? Karena gue takut salah ngomong. Gue takut nyakitin hatinya dia. Yang pada akhirnya nanti kalau kenapa-napa, nanti tuh kayak, ya gue kan emang kayak gini. Misalnya, jadi tuh misalnya gue bilang, kok kita kayak nggak cocok ya atau nggak apa. Terus ntar kayak sampai kapanpun itu tuh bakalan dibahas terus gitu loh, kayak kan emang nggak cocok, kan emang nggak cocok, kayak aduh anjir. Enggak, dia tuh malah lebih ke kabur dulu gitu. Ya kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Tiba-tiba di Austria. Jauhin lu. Lu jauhin. Itu dia, nggak tahu nih dia. Bener, tapi gue sama Rafa. Tapi gue gak suka tahu sama orang kayak gitu. Nah lu tipe bini gue. Kalau misalkan jadi pasangan ya, misalkan jadi pasangan, menurut gue kayak yang anjir lah gitu, kayak soalnya gue orangnya tuh yang ceplos. Enggak, yang kayak yang ya udah ngomong aja sih. Selesain sih gitu. Iya. Bukan diem-dieman sih. Enggak, tapi diem lu pasti. Lu tuh nggak ngasih tahu dulu. Karena gue takut salah ngomong. Nah, kita kan nggak tahu kalau lu tuh takut salah ngomong. Iya. Yang dipikirin kita kan cuma overthinking doang, kayak dia kenapa ya. Nah, lu bayangin nih suami lu nih ya. Tapi kan gue udah ngasih tahu, gue tuh orangnya misalnya silent treatment gitu. Ya misalnya kita nggak tahu salah kita apaan. Lu nge-silent treatmentin 2 minggu misalkan. Buset, 2 minggu kita kepikiran ya. Iya, benar, ada benarnya. Ada, dia nggak tahu salahnya di mana kalau lu nggak ngomong, tapi lu mau ngomong takut salah. Iya. Lebih baik gue diam. Tapi gue nggak nyampe 2 minggu kalau silent treatment. Seminggu setengah lah. Iya. Lumayan juga tuh. 10 hari. Iya. Udah ada uban 3 aja gua mikirin gitu. Ya tapi tuh. Nah itu kayak gitu tuh, Pak. Iya, cuman tuh kadang-kadang misalnya gue ada yang nggak suka nih, ya palingan 2 hari misalnya gue iniin. Nah kalau udah sampai mengganggu, itu tuh baru gue omongin gitu loh. Kayak nggak mungkin gak gue omongin juga, kayak ini kayaknya gue nggak suka dah kayak gini-gini misalnya. Karena menurut gue takut orang tuh jadi balas dendam, karena gue bisa ngejaga perasaan gue sendiri, Bang. Kayak misalnya gue disakitin orang, gue bisa ngontrol emosi gue sendiri, tapi gue takut orang yang gue gituin gak bisa ngontrol emosinya dia. Iya, tahu gue. Jadi kayak sama pasangan lo. Iya, pasangan juga sama gak sih? Jadi kayak gue nggak mau kayak nih orang sakit hati sama gue gitu, biarin aja gue yang sakit hati sendiri gitu. Gue bisa ngontrol diri gue dan balik kayak biasa. Gue bisa kayak memperlakukan orang biasa, walaupun gue misalnya lagi sakit gitu sama dia gitu, ya udah. Tapi kan nih, nanti kalau misalkan lu kayak mendem, nanti lu tiba-tiba kayak ngungkit semua yang lu sakit hati dari kemarin-kemarin yang lu pendem gitu. Terus malah jadi ngungkit-ngungkit. Nah padahal tuh orang itu nggak tahu gitu, oh lu ternyata sakit hati sama gua waktu itu gitu. Kita rehat sejenak. Iya benar. Enggak sih, itu udah jadi yang komedi aja gak sih kalau udah lama mah? Iya. Ya kita nggak tahu perasaan. Tapi gua nggak bisa bela salah satu dari kalian ya. Tapi gua kayak Arafa. Iya. Gua kalau bini gua berantem, gua pasti silent treatment. Kenapa? Apapun yang bini gua lakuin, gue nggak peduli sejujurnya. Tapi bini lu tipe orang yang ngomong. Bini gue tipe orang kayak lu. Apa-apa harus diselesain.
duduk sini bareng gitu. Nah akhirnya lama-lama kan dari awal tuh kita berbeda nih. Nanti lama-lama kebangun ketemu titik tengahnya. Nah itulah butuhnya saling mengerti di masalah perasaan. Ya kalau dari suami istri kan penyelesaiannya bisa diranjang. Nah kadang-kadang gue tuh suka ngeliat momen. Misalkan gue lagi berantem sama bini gue, ada tamu gitu datang ke rumah, kan gue tidak mungkin menunjukkan ke tamu itu bahwa kita berantem. Nanti selesai dari itu baru gue kode, lapar nih masak dah. Ntar pas makan baru di situ momennya. Momen apa? Kita ngobrol. Oh, ngobrol. Nyelesain masalah. Gitu. Pas lagi masak. Enggak pas lagi makan. Pas lagi makan. Masa lagi nuang garam gitu. Kamu pikir kamu bener ya? Masa gitu. Aku nggak sesuka itu sama sifat kamu ya. Ini garamnya masih begini banyak. Betul itu. Tapi nih kuncinya ya Pak, menurut gua kita nggak pernah bisa ngubah orang lain. Iya itu dah. Bener. Ya kan gue cuma bilang gue nggak suka aja kalau di silent treatment. Emang ada orang yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau lu nggak suka sama orang silent treatment, lu bisa langsung nembak dia tahu. Aku cinta sama kamu. Bukan. Bukan nembak. Bukan nembak gitu. Nyatain perasaan. Langsung gitu. Gua nggak suka ya sama lu gitu. Iya, itu tuh bisa. Kita juga bakalan terbuka sama lu kalau Iya. misalnya Tapi kita kadang-kadang gue gitu kok. Gimana? Kalau misal lu marah ya sama gue gituin. Gue pasti bakal bilang enggak. Iya lagi. Terus lebih ditekan kita panik tau sebenarnya. Terus gue gini, oh bong, gue gituin. Ya jujur, Iya. gue marah. Langsung gitu ya kita Pak ya. Ya gue mah gue nyampe dia tebuka mulutnya. itu kebuka doang. Lu people pleaser ya orangnya ya? Iya. Oh ya, sama gue people pleaser. Lu enggak cuek lu mah. Gue people asoy. Ini lu people Depok keren. Halda tuh secuek-cueknya orang, Bang. Ini baru karakter. Jadi orang udah tahu duluan Halda mau ngedeketin lu. Ibaratnya nih, lu udah pasang pagar di depan. Iya. Lu orangnya gini. Mau masuk begini resikonya enggak apa-apa. Sementara gua sama Arafah, pagarnya di belakang. Iya. Jadi orang masuk pas udah ke dalam, "Loh, ada pagar." Iya. Aku nggak tahu di sini. Lah iya bener. Kadang-kadang kita gitu ya Pak ya. Iya. Pas udah berhubungan, ternyata ngambeknya begitu ya. Nah, ternyata sifatnya begitu ya. Ini kita karakter kita. Jadi tuh kita tuh sebenarnya gampang dideketin gitu gak sih, Bang? Iya. Ya kita bisa semuanya deket sama kita tuh bisa. Iya, bisa. Terus Walaupun kita nggak nyaman. Betul. Itu tuh bisa banget karena kita tuh people pleaser gitu loh yang nggak enakan. Betul. Alarm jam tidur. Jam tidur masa ya siang-siang. Kayak bocah gua. Kayak bocah jam tidur. siang. Itu, Pak. Iya, nggak enak. Nah, gue tuh sama Halda karakternya beda banget kan. Jadi menurut gue, tapi worth it gitu loh. Iya. Karena dianya tuh kalau ngeliat orang misalnya gue lagi diapain atau nggak apa, gue curhat sama dia tuh bisa yang menggebu-gebu banget gitu loh Bang, kayak ngebelain banget. Jadi kata gue butuh juga ya orang-orang kayak dia. Betul. Ini keren. Dia bisa yang ngelabrak orang tuh bisa dia. Keren Pak, lu keren dah lu dah. Mukanya muka labrak hebel kan. Iya. Damprat lu. Enggak, gue tuh kalau Tukang damprat. udah ini tuh bawaannya gue gregetan banget. Bener. Kayak gue pengen ngomong nih sama dia nih gitu. Tapi kalau lu ketemu orang kayak lu gimana, Dak? Iya. Gue nyeciut deh. Pernah. Enggak sih. Enggak Lu pernah. gas, dia ngegas balik gitu. Lo pernah ya? Pernah gak sih? Pernah? Pernah gue. Disatuin di RT. Berantem sama tetangga gue langsung tahu. Lagian gue bilang pindahin mobilnya Bu, pindahin mobilnya. Kamu gak ada etikanya ya kamu ya. Saya lagi sholat zuhur. Nggak, kan kita nggak tahu ya dia di dalam rumah lagi ngapain ya. Iya. Terus ya mana saya tahu Bu gitu. Terus dia tiba-tiba kamu tiba-tiba ya gue kesebel lah. Kenapa gue tiba-tiba dikatain. Bener. Terus abis itu gue pulang ke rumah gue nangis. Karena gara-gara gue dikatain. Dia tuh kalau sama orang kayak kita, dia tuh ngegas banget Bang, dan dia kayak ngerasa dia tuh gue yang benar. Tapi kalau sama orang yang kayak dia ngegas di awal, balik-balik tuh ketemu kakak, tolongin gak gitu kayak. Gue ciut juga Bang. Nggak sekuat itu ternyata gue. Tapi takutnya orang-orang yang kayak berani di depan itu tuh emang di dalamnya tuh sebenarnya rapuh banget. Iya, nah mungkin lu bisa nih nyelesain masalah tegar gitu. Ya udah ya nggak nangis.
Iya. Bisa jadi benar-benar kayak Rafa lo. Lu awalnya doang garang kan depannya, dalamnya rapuh. Kalau kita kan udah ketahuan dalam luar rapuh. Kita mah santai aja masuk. Lemes dua-duanya. Santai gitu. Kita tuh takut banget tahu, kita tuh takut banget punya masalah sama orang. Iya gak sih? Kayak terus takut banget orang ngira kita tuh kayak apa ya, nggak baik gitu-gitu gak sih? Karena kita tuh pengen kayak ya udah semua damai aja gitu. Iya. Gua nggak mau orang rugi karena gua. Iya. Apa? Grogi. Gua nggak mau orang rugi karena gua. Contoh ya, gua kalau janjian sama teman gitu, gua pasti datang 1 jam lebih awal. Sumpah. Sumpah. Karena gua nggak mau bikin dia nunggu dan Tadi akhirnya aja gua dia yang datang nunggu. jam 8. Hah? Iya, jam 8. Sampai akrab gua Baru masih bangun apa? aku. Iya gua. Kan Kameramen gua- aja masih ada di Kameramen Ciputat. dari Ciputat. Mulut gua telopan, lu di mana lu? Terbang nih, macet lagi di jalan yang begini katanya. Ah, silensi. Acil langsung. Balik lagi ke Jombang. Itu. Gua tipikalnya sama kayak Rafa. Gua nggak mau orang rugi karena gua. Tapi menurut lo nikah tuh jadi orang people pleaser tuh bagus apa enggak? Enggak. Nah, lu harus nemuin frekuensi yang beda sama karakter lu. Oh. Istri gua kayak Halda. Nah berarti lu kudu nikah sama gua. Udah serumah kan? Ngapain? Iya, tinggal ijab kabul. Kan udah satu kartu keluarga juga. Iya, bener. Tinggal honeymoon. Malam kios ini. Iya, gua masuk-masukin aja gua mah. Gua harus nemu yang frekuensi yang berbeda, Pak. Gua people pleaser, istri gua enggak kayak Halda. Istri lu zodiaknya apa, Bang? Agustus Leo. Anjir sama, pantesan gua Bukan. satu sifat sama suami. Sama istri. Percis kayak dia, tapi nggak sebelak-belakan Halda. Oh iya. Istri gua tuh lebih ke diem ngeker dia. Nembak langsung di sini kan. Nembak langsung. Tapi dia tipikal gitu. Siapa lu? Dilan kawe lu. Tapi bini gua tuh tipikal orang yang kalau dia nggak suka sama orang, kelihatan, Pak. Oh nggak bisa tutupin Nunjukin mukanya dia, ya? iya. Lu juga nih. sama kan? Kayak gitu, gua. Lu kalau nggak suka sama orang kelihatan kan? Iya. Langsung meludah dia. Apa lu? Lu kalau sholat zuhur bilang. Ini muka pada lepek kemana mana? Tahu lu muka lu basah saling semprot lu. Pakai lu dong. Kes dulu dong. Itu sama percis bini gua kayak dia. Nah, itu penyeimbang tuh. Pak. Oh. Gua nggak tahu kebetulan karena udah kodratnya gitu ya, udah jalannya atau memang sengaja gua cari sih, tapi istri gua memang berbeda sama gua. Jadi menurut gua jadi people pleaser pas udah nikah itu sangat berat, Pak. Karena lu punya prioritas keluarga dan lu ada kompromi untuk keluarga, terus sama orang-orang yang di luar keluarga lu harus kompromi juga, capek, Pak. Iya. Capek gua. Nih kalau misalkan lu nikah sama, sesama people pleaser sama people pleaser. Ya udah. Ya udah lu diem udah. Iya. Lu kalau berantem silent udah. Iya udah. Nggak ketemu. Aku ke ini dulu ya, ke Jogja dulu aku nih. Iya. Ngindar. Nggak- ngindar. Iya, ngindar. Aku ke Jogja dulu. Aku ke Jogja dulu. Kan people pleaser. Orang Jawa itu. Bukan orang Jawa itu. Itu. Iya sih, tapi gue tuh sebenarnya nggak berani itu sama orang-orang yang kayak belak-belakan banget gitu. Karena gue takutnya bukan ke guanya, tapi kayak dia ke tetangga gua, dia ke ibu gua. Gue tuh takut banget. Kayak kita kan nggak bisa ngelihat orang ini sakit hati atau enggak ya. Nah, gue nggak mau orang sakit hati sama pasangan gua. Misalnya kayak pasangan gue belak-belakan banget sama orang tua gua. Terus kayak orang tua kamu ngapain sih di rumah? Terus kayak ada orang tua gue denger, terus dia sakit hati. Terus dia si cowok ini sakit hati, orang tua gue sakit hati, kan gue jadi yang takut penengahnya kan. Betul. Jadi gue takut juga sama orang belak-belakan gitu. Kayak misalnya gue sama Halda, gue tuh suka yang kayak hati-hati kalau ngomong, jangan kayak gini. Nah, gue takut kalau pasangan gue sebelak-belakan itu juga, gue takut kayak gitu, Bang. Jadi kayak gimana ya gue harus nyampein ya biar mereka tuh kayak jangan segitunya. Karena kan nikah bukan cuman berdua doang kan. Betul. Nah, gue takut gue jadi jembatan dan ternyata gue nggak bisa jadi jembatan mereka. Betul. Bagus nih Mbak ini. Bagus nih. Bagus. Bener, bagus. Nah, jadi gue kayak, oh pernikahan tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu 4 tahun. Karena kan kata lu, susah kalau people pleaser ketemu people pleaser. Bagusnya people pleaser ketemu sama yang belak-belakan. Betul.
Tapi gue nggak seberani itu juga sama orang yang belak-belakan. Berarti lu mau nyari yang kayak diri lu. Kalau simulasinya lu sama yang people pleaser itu gimana jadinya? Mungkin bisa, nggak tahu sih, makanya gue belum membayangkan itu. Cuman kalau dibilang kayak kata lu lebih suka sama nyari yang belak-belakan, gue nggak setuju juga gitu. Karena gue takut banget kayak mereka tuh berantem, kayak misalnya Halda berantem sama dia, ibu gue berantem sama dia, nah gue tuh takut. Banyak banget berantem sih keluarga lu? Tahu orang mah damai-damai Iya. aja ya. Lu nggak tahu mukanya dia muka labrak. Lah tapi mah kalau kagak ada masalah kita kagak Bener, kenapa-napa. fair dia. Kita mah enjoy aja. Masalahnya dia belak-belakannya tuh belak-belakan banget bang. Belak-belakannya ngapa? Misalnya nih, gue yang tahu misalnya putus atau enggak tuh baru dia doang. Semua jangan kayak gitu. Gue gak enak, gue langsung jadi people pleaser. Iya, Dari iya. situ gue langsung, gak enak banget nih. Iya, makanya gua tadi kan tanyanya adalah kenapa istri gua bisa melengkapi, karena apa yang gue butuhin gue tahu Pak. Gue butuh istri gue sosok kayak Halda, karena di beberapa situasi gue butuh dia yang turun, gue nggak bisa. Jadi emang harus ada situasi-situasi yang gue butuhin dia untuk turun tangan. Kalau misalkan simulasinya kayak lu, gue takut misalkan kalau istri gue nih nggak suka sama emak gue gitu, emak kamu ngapain sih di sini mulu, terus emak gue sakit hati dengernya. Terus lu ngerasa kayak gue jadi penengah gimana sih gitu. Nah kadang-kadang gue juga tidak berusaha jadi jembatan. Biarkan saja itu terjadi gitu. Toh orang tua juga mengerti bahwa dia dulu pernah Jadi istri gua gitu. Istri gua juga ngerti kalau namanya orang tuanya begitu. Iya. Nah kadang-kadang kalau setiap masalah kita pikirin solusinya dan harus selesai, capek juga Pak. Gua kadang bodo amat gua tinggalin gitu. Iya biarin aja mereka ini Biarin bertengkar aja. dah. Bukan gue, lu gak usah bawa-bawa gitu. Bener Pak. Nah lu kalau misalkan ditelisik lebih dalam ya, lu kan orangnya belak-belakan, ceplos-ceplos, lu people pleaser, nggak enakan lah. Lu flashback lagi dah, apa yang bikin lu jadi ngerasa nggak enakan? Apa yang bikin lu mau ngelakuin sesuatu tapi takut? Kenapa sebelumnya kejadian apa? Ada gak? Ada. Lu apa? Enggak dia. Ada. Oh dia ada. apa? Ada gak? Sehingga Tahu lu kan bisa... kamu? Kurang lebih ya. Oh, iya. Nggak lulus berarti, nggak lulus sensor kalau diseritain? Oh. Enak. Tahu sih. Tapi ada. Jangan. Enggak, gue tuh dari kecil emang udah ngerasa nggak enakan gitu loh bang. Apa yang pemicunya? Pemicunya tuh ya misalnya tetangga gue, nggak tahu pemicunya apa tuh nggak tahu, tapi kayak tetangga gue misalnya minta anterin gue kemana gitu-gitu, pasti gue nggak pernah nolak gitu. Terus kayak misalnya ada siapa gitu yang temen gue, misalnya temen yang paling misalnya satu kelas, dia nggak ditemenin nih, nah gue tuh bisa nemenin dia. Gue juga bisa. Nah karena gue ngelihat dia kasihan banget ya nggak ditemenin. Pas gue temenin ternyata gue tahu kenapa orang gak nemenin dia. Selek kata gue. Pantesan gitu ya? Iya pantesan dia kagak ditemenin. Iya, Terus lu akhirnya, begitu sih. akhirnya lu berdua nggak ditemenin kan? Iya. Soalnya gue udah bisa dari circle gue. Bagus, solid. Tapi apa? Ketika lu nggak bantu orang, pernah nggak? Apa yang menyebabkan? Misalkan, Rafa minta tolong ini? Nggak dulu. Pernah nggak tuh? Terus apa yang lu lakukan? Sekarang gue udah yang belajar kayak kayaknya nggak bisa dah, gitu. Ya udah tapi gitu. Oh lu udah doang. belajar nolak? Bisa sekarang. Bisa. Bagus. Kayak ntar aja lah, capek gue gitu. Iya. Tapi kalau dulu tuh bener-bener yang nggak bisa itu bang. Bisa tuh yang kayak kerjaan tuh semuanya tuh karena gue nggak enak buat nolak gitu loh. Kayak Fah bantuin. Kalau udah ngomong bantuin tuh kayak Aduh. udah gak enak banget kan. Apalagi sama teman kan. Betul. Fah bantuin gue dong bikin ini. Kayak nggak enak tuh bang. Walaupun gue lagi capek banget ya kayak gue pengen istirahat gitu. Tapi gue nggak enak. Apalagi kalau cuman sejam doang Fah. Iya. Ini pakai doang ya. Iya. Tapi kan perjalanan di kesananya, Betul. terus ngobrol bentar-bentarnya, itu kan Betul. belum kan. Betul. Nah sekarang tuh gue udah lebih belajar kayak, misalnya gue nggak nyaman Iya. atau nggak apa, kayaknya gue, Ungkapin. ya misalnya gue udah, kayak gue gak bisa stand up ya, gue tuh bakalan bilangnya kayak, bang gue tuh sebenarnya udah nggak bisa stand up. Bagus. Kayak gitu gue. Jujur, lebih jujur. Iya lebih jujur. Benar, bagus. Karena gue pernah ketemu orang gitu, yang lu bilang tadi nih, ada teman minta tolong dong ini, bantuin dong, cepet. gitu. Iya tolong dong cepet, bantuin apa gitu, lu kan teman gue. Nah kan kita berpikir, anjir teman kita lagi kasihan. Nah gue pernah ketemu orang, pakar psikologi juga, coba dibalik katanya.
Badannya? Enggak, bukan kalimatnya. Tolong dong. Jadi beda orang. Coba dibalik. Kenapa kamu mau meluangkan waktu untuk dia atau memberikan uang itu untuk dia karena dia temanmu. Kamu nggak enak nih dia. Coba dibalik perspektifnya. Kalau kamu tolak, justru karena dia temanmu, dia nggak akan marah dan dia harusnya yang paling mengerti kamu. Di situ gue langsung Muter balik. anjir. Iya, kata gue, pintu keluar mana ya? Gue capek deh. Tapi benar, pelan-pelan harus gitu. Iya, nah sekarang tuh gue lebih yang kayak, Jujur. nah gue tuh suka gini bang, kayak misalnya ke cowok atau nggak kemana ya, misalnya gue tuh jarang banget mutusin orang. Jadi tuh orang dulu yang mutusin gue karena Betul. Karena gue lu nggak enak kan? karena gue nggak enak. Terus kayak gue tuh pengen kalau dia yang mutusin, gue tuh masih bisa berteman sama dia. Iya. Gue kayak nggak bakalan unfollow dia, gue nggak bakalan blok dia, gue nggak bakalan jelek-jelekin dia. Nah itu tuh perasaan-perasaan yang kayak gue tuh takut banget kalau mutusin duluan. Betul. Ini orang bakalan ngomongin ke orang lain kayak kejelekan gue, apa gue gitu-gitu loh, dak. Betul. Tapi kalau gue diputusin, itu kan Betul. Lu yang tersakiti. Iya. Itu gila itu dah. lah people pleaser lah. People pleaser. Gua mau mutusin cewek gua dulu ya, mantan-mantan ya. Dia nggak mau mutusin gua. Apa ya kata gua tato apa ya? Gua bilang. Biar orang tuanya tidak merestui, jangan pacaran sama cowok bertato. Nah, ada alasan itu Tapi sampai lu tato segitunya. jadi? Tato gua kecil. Tapi Yosan. Ya. Mana yang huruf S susah lah gitu. Yang huruf S. Pantesan udah kagak nyata ya. Iya. Sampai segitunya ya kita ya. Iya. Yang penting dia yang mutusin, jangan kita. Iya, karena kita masih bisa berbuat baik ke dia. Betul. Tapi kalau kita mutusin, belum tentu dia tuh bakalan baik ke kita. Iya. Kayak mungkin kayak dia bakalan mikir kayak, iya dia jahat banget sama gua, dia mutusin gua gini-gini. Nah, sedangkan gua bisa, misalnya dia mutusin gua bisa kayak, ya emang kayaknya nggak cocok deh. Iya. Guanya mungkin cocok, tapi dia mungkin nggak cocok sama Betul. gua. Gua bisa yang ngomong kayak gitu sama orang. Tapi kalau Iya. kita mutusin, Wah, enggak deh, berat itu. berat sih, kayak gue takut diblok, gue Iya, takut kayak kena sanksi sosial kayak isu apa parah banget gitu. Nah itu. nyakitin orang. Iya. People pleaser sama orang kayak Halda, kalau tengah-tengahnya jadi apa coba mutusinnya? Kamu terlalu baik buat aku. Ya, Lu sebenarnya pengen putus, iya, tapi lu menyerahkan ke dia bahwa jangan pacaran sama gue dah. Gue mah nggak baik buat lu. Tapi sebenarnya lu pengen putus. Tuh jalan tengahnya tuh. Oh gitu. Iya. Soalnya tuh gue tuh kayak berasa banget kalau misalnya gue yang mutusin ya bang, pasti banyak banget orang yang bilang kayak gue jahat. Betul. Padahal mah kayak demi keselamatannya dia gak sih? Betul. Tapi gue pernah diudahin, gue yang diunfollow. Diludahin. Diudahin. Oh, diudahin. Diudahin. Ini mah bukan pacaran ya. Oh. Pacaran. Ini biasa Temen lah. level berapa? Ya temen 32 lah ya. Kebanyakan itu. Iya soalnya udah deket banget. Oh, Udah masuk CF belum? Udah. Udah. Nah, terus gue diudahin itu, terus kata gue lah ngapa gue diunfollow ini, udah mana di akunnya gembok kan, gue nggak bisa lihat story-nya lagi. Kan lu punya second account. Kagak kan kagak bisa. Digembok. Kan Oh, dia iya, pasti iya. buat Takut temen-temennya hilang doang. kali. Hah? Takut hilang. Lah, bikin sepeda. Lah, sedih dah. Tapi lu bertanya-tanya nggak kenapa lu di-unfollow? Iya, gue bertanya-tanya. Tiba-tiba Twitter pada di-unfollow semuanya. Iya. Lu ngelakuin kesalahan kali sebelumnya? Enggak. Nggak tahu dah. Masa lu yang Kagak. diudahin lu Masa- yang Kagak ngerasa. Iya makanya gue yang diudahin, gue yang di-unfollow. Masa nggak ada sebab akibatnya? Iya. Tiba-tiba cekcok dulu mungkin sebelumnya kali. Oh iya, biasalah gue main gitu. Main. Terus nggak ngabarin dia gitu. Ah. Nah, tapi sering. itu mah fatal, Itu emang mah harus udah di-unfollow. unfollow itu mah. Emang harus digembok dan Di-blok, di-unfollow itu mah. iya, Lu mah. diambil motornya. Iya. Jadi kriminal. Biar gak main lagi. Biar gak main lagi. Harus bilang sama dia. Bisa dijemput. Iya juga. Iya bener, iya juga Pak. Bener. Tapi emang susah kalau ngomongin percintaan karena tuh apa ya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Kayak misalnya mungkin Halda belak-belakan tuh ada bagusnya, ada Betul. jeleknya. Kita people pleaser juga Betul. ada bagusnya. Ya sesuai nyamannya kita aja lah ya. Betul. Ya. Tapi- Masing-masing punya itunya. Lu
Dani Blues ini ngeceritain tentang apa berarti Bang? Bapak-bapak doang? Gua kan bercerita tentang pernikahan, pola asuh atau parenting, sama hubungan. Jadi psikologi perkembangan nih. Lah, gua ketemu banyak orang, orang-orang yang expert di bidang itu. Gua dikasih bukunya, parenting map, parenting apa gitu. Gacoy. Baca. Lu aturan Baca ini Bang. gua. Pas anak lu belum lahir lu inian yang kata main bayi-bayian dulu tuh. Gini. Yang terus, ada yang bayi-bayian tau gak sih? Yang sekolah buat ibu dan bapak. Oh, iya iya. tahu. Iya. Lu kayak gitu Lu gak? dulu gak? Apa ya? Bini enggak. Preschool gua sekolahnya juga. Preschool tuh kan? Preschool tuh pas sudah gede. Oh. Pas sudah 1 tahun tuh. Hmm. Kayak taman bermain. Oh, gimnasium. Gimnastik, Ya, gini. Ya. Montessori gitu. Gimana caranya biar anak kita pintar Bang? Anak pintar itu ada turunan dari ibu. Makanya nikah sama gua. Siapa lagi yang bisa jelasin paraf? Dia doang, paraf rasa. Nggak semua cewek lu. Alda, brother, nih. Iya, Sold siapa? out nih, bentar lagi sold out, ayo. Iya. Siapa yang jomblo 4 jam? Kan dia. Siapa lagi? Siapa yang tahu CF itu close friend? Alda dong. Gua takutnya nanti anak gua bikin tren ini. Apa? Mama jangan lahirkan aku kembali. Kenapa emang? Terlihat durhaka, tapi itu tau gak sih tren itu Nggak ada. tahu gua. Ada tren gitu. Oh. Kayak dia tuh minta jangan dilahirin kembali mah. Nah, takutnya anak gua buat ituan. Kalau Buat- pengen dia jadi anak gua ternyata. Berarti kalau misalnya bapaknya pintar ngaruh gak? Enggak. Bapaknya Benar-benar. pinter Bapak tuh mengaruh fisik ya? dalam pola pembelajaran. Tapi gen DNA-nya nurun dari ibu. Kasian dong kalau ibunya bodoh. Iya. Berarti cewek cantik bodoh itu kayak kurang aja gitu. Lu jangan nanya ke orang people pleaser dong. Gua jadi gak bisa jawab. Lu nanya ke Halda. Nih, udah. Orang yang Gua belak-belakan. juga gak enakan sekarang. Ya. Mau ikut gabung dia. Gak gabung ah. Lu gak masuk CF gua. Ya. Enggak ada hijau-hijau. Berarti ini juga ya, nyari misalnya cowok tuh nyari cewek tuh benar-benar pure, ini orang pintar atau enggak ya? Karena kan pengaruh banget buat anaknya, gimana cara pola asuhnya. Betul. Kan zaman dulu ada bebet, bobot, Bebet, bibit. cicit, Bebet, bobot, cicit. cicit, bebet. Ya itulah pokoknya kalau bebet, bobot. Ini kalau ada semprotan kita Iya, semprot. kita seru kan kata gua juga. Iya, seru ya. Iya. Ntar lah main sama ya. Iya, mau Ya, dong. ntar ya. Iya, tapi gua maunya ember. Hah? Ada ember waterboom mau lu? Hah? Ember waterboom yang gede no. Langsung aja. Apa tadi? Ini Iya, berarti makanya- kayak cowok tuh kalau nyari Betul. cewek Bebet. tuh harus Betul. Memang kalau kita nyari yang sepinter Najwa Shihab itu kan nggak kan bisa. perbandingannya sedikit. Iya di Indonesia. Cari aja di perpusnas. Nah, banyak yang ini udah tua, perpusnas. Udah diambil, Udah udah sokot nenek-nenek, itu. iya itu mah udah punya cucu. Iya. Tapi pinter-pinter Tuh, kali. pinter-pinter. Iya kan? Makanya penting memilih itu. Nah, Lebih suka pintar yang kayak secara akademis atau secara emosional? gua sih sebenarnya ya karena gua nggak jago akademis, emosional gua. Pinter secara emosional. Emosional banget gua orangnya kan. Gua matematik tak dulu. Iya. Tapi kalau belajar Emosi. sabar jangan diuji gua. Idih. Sabar banget. Hah? Sabar banget. Apaan sih? Itu kecerdasan emosi. Tapi misalnya nih, orang tuanya misalnya ibunya biasa aja gitu ya. Terus kayak kita ngasih pendidikan yang bagus buat anak ini. Kemungkinan besar bisa apa enggak anak Bisa, ini pintar? bisa. Walaupun ibunya tidak sepinter itu, tapi kalau upaya kita mencerdaskan anak kita dengan masukin sekolah yang berkualitas, bisa-bisa aja, Pak. Iya ya. Iya, jadi nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih gitu. Karena cuma bicara gen DNA doang kan. Tapi kalau kelangsungan hidup mah tetap kita juga yang berkontribusi. Kayak gue aja lagi pusing nih mikirin TK buat anak gua. TK mahal ya sekarang. 40 juta setahun. Dapat motor kan? Iya, cuman STNK ntar. Iya. Ini pas sama sepeda listrik ya. Dapat sepeda listrik, Sepeda listrik Pak gitu. dapat 2. Kok mahal banget 40 juta ya? Ada TK yang bagus tuh yang mahal. Itu setiap hari English ya? Ya, bilingual. Jadi dia kurikulumnya kurikulum Cambridge. Oh, itu di Bogor. Bogor ada. 40 juta tuh udah sama jalan-jalan. Seragam, uang pangkal,
ya mah itulah Jalan-jalan. jalan-jalan study tour Study tour. gitu-gitu. Kemana tuh kalau study tour ya? lagi. Yang jauh lah, Kawah Ratu. Kok ada di Bandung? Deket banget. Di Bogor ya? Bogor, Iya, Kawah Kawah Ratu. Ratu. Tuh mah bawa mobil sendiri aja ya, saya nyusul. 4 jam dah. 4 jam. 4 jam. Sepeda listrik bisa. Iya. Itu. Tapi berarti kayak belajar buku parenting tuh sepenting itu Parenting itu buat mau jadi ibu. betul. Menurut gua yang sering baca ya. Parenting itu bukan salah benar, Tapi relevan dan tidak. Atau gampangnya cocok dan tidak lah. Kadang-kadang ada parenting yang pola asuhnya tertentu gitu, kayak temen gue yang orang-orang Medan itu ngomongnya keras-keras ke anak. Iya. ya, Karena memang bawaannya seperti itu. parenting VOC. Ya, VOC. Kita nggak bisa bilang itu salah. Iya. Mungkin di keluarga dia tepat gitu cara itu. Tapi bukan berarti cara ini bisa dibawa ke keluarga yang lain juga. Berarti buku parenting tuh harusnya ada edisi ya. Edisi Edisi Medan, Iya. edisi Jawa. Padang, edisi Padang, Jawa Tengah. Iya. Depok ada. Depok mah bebas aja. Bebas, Gaya parenting bebas. santuy. Iya, gaya bebas. Anak udah mandi lepas, Iya. ya kan? Bawanya ke CFD. Banyak konten kreator sekarang, CFD. Iya. Ya, Sinopal tuh. Polisinya soalnya banyak ini naik kuda. Polisi sono Oh, naik ada anak kuda ya? Ada kuda. Sepeda listrik kali. Enggak, polisi sono pakai kuda. Oh iya. Serasa lagi di keraton ya. Ya, itu Pak. Ribet dah punya anak mah. Yang paling penting nih setelah gue baca ya, orang tua tuh, orang tua tuh sering belajar parenting untuk menerapkan ke anaknya. Tapi mereka lupa caranya jadi parent. Oh iya. Tuh. Itu tren apa lagi tuh? Ada. Ada Gue. lagi? Nah, Udah gua- lama sih itu. Udah lama ya? Kalau yang itu, yang tren-tren sebelumnya apa tuh? Yang baru viral tuh? Oh ini, pip 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 calon mantu. Itu udah lama. Itu mah dari gue SMP tuh. Kelamaan berarti itu belum ada. KTP-nya belum ke refresh. Nah, nah, itu masih snapgram tuh ya Pak ya? Masih Snapgram. TikTok Zaman belum itu. ada. Iya. Masih adanya tuh itunya Pinterest apa sih yang warna merah? Pet. Ah, gue nggak pakai pet tuh. Ya. Belum punya HP. Kurang gaul lu. Belum punya HP gue. Pet tuh orang-orang gengsinya gede. Pet. Tapi di pet gak bisa velocity. Belum ada. Lah, emang belum ada Velocity. Pet tuh ngapain sih? Lokasi apa ya? Lokasinya lu lagi ada di mana? Di mana? Bandung gitu. Hotel apa Oh, gitu. kita ketahuan gitu lagi. Iya, ketahuan. gitu. Ya kan ada MyFi. MyFine. MyFine iPhone. MyFine iPhone. Zaman dulu mah. Ngapain pakai gituan? Lu ngelacak lu. Iya. HP lu hilang. Teman-teman gue pada pakai gituan. Iya, tapi kalau pet mah aplikasi. Aplikasi. Tapi kayak pet itu bisa misalnya sampai 100 orang. Kalau MyFine Bisa. iPhone banyak banget. Banyak Bisa banget tapi. lu login. Jadi lu giniin teman-teman lu nih. Wih, lagi pada di mana nih? Gitu. Wih, lagi pada di mana nih? Kayak lu nggak diajak gitu ya. Lu teman-teman pada Oh, ada di Samudra Pasifik. Lagi di tengah-tengah. Lagi di kapal orang. Siapa tahu lagi tenggelam bukan lagi di kapal. Iya. Tapi ngebantu itu. Iya kebantu. Cuman Iya. kalau Iya. pet lebih bergengsi ya dulu Pak ya. Iya. Lebih bergengsi. Iya. Ada Snapchat tau nggak lu? Tahu gua. Tapi itu mah orang Arab yang make. Masa orang Arab? Lah orang Arab makanya Snapchat. Enggak ya. Enggak. Iya. Orang Citayam ada yang pakai Snapchat. gua Snapchat liat. mah orang Korea kali. Di Kakatok. Kakatok bener. Ya kocak gak bilang ke Korea. Kakatok bener. Ada yang lebah tuh yang kuning apa? Lebah. Ini. Witok. Witok. Witok tuh WeChat. Witok tuh Cina. Enggak, itu WeChat kalau Cina. Nah, sama aja Wi-nya. Wing Chun Cina. Cina Wing Chun. Wing Chun apaan Wing Chun? Itu bela diri. Bela diri Wing Chun kan? Lah, Iya kan? boxing. Boxing mah celana pendek. Bang, jadi kenapa kita harus nonton spesial lu, Bang? Ini bertiga bang. Enggak special show-nya bertiga kan? Gua sendiri. Sendiri. Mm-mm. Terus? Ini sebenarnya tujuannya buat pasutri-pasutri newbie Nyubi. yang baru nikah 1 tahun dan punya newborn. Ya. Atau bagi pasangan-pasangan suami istri yang udah 10 tahun, 15 tahun, udah bosen dengan kehidupan anak dan istrinya,
boleh datang ke sini untuk mengulas kembali kisah-kisah lama. Atau buat yang belum nikah, pengen tahu gimana dunia pernikahan, datang ke Special Show Dani Blues. Karena di sana gue akan bahas tentang pola asuh, parenting, masalah pernikahan, dan juga masalah apa lagi ya? Masalah Parenting dan keluarga. pernikahan, keluarga ya. Jadi Masalah pernikahan, ya pernikahan, masalah diri sendiri, diri sendiri, masalah gue. masalah juga. Jadi nanti akan gue bahas. Kemarin gue main ke Ada Podcast, gue bilang ketemu Halda gitu. Halda ini orangnya lucu. Ya nggak masalah itu. Justru karena lucu, jadi saingan. Masalah jadi gitu ya. Masalah dah. Kapan ininya? Dani Blues akan mampir ke 4 kota, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bogor. Bandung itu kota pertama. Ini upload kapan? Oke, Bandung 19 Juli, habis Tenafest. Lalu Jogja 26 Juli, Surabaya 9 Agustus, Bogor 13 September. Kandang sendirinya ntar ya. Yoi, tiketnya bisa dibeli di danibeler.com. Nah bisa juga di sini nih. Nanti kita kasih linknya Siap. juga ya. Makasih banyak Terima Bang. kasih ya. Makasih. Arafa, Suksesnya. Halda, thank you. Semoga show-nya sukses dan Amin. sold out. Dan Amin. juga nanti ada show-show selanjutnya. Amin. Semoga penontonnya sampai luber ya. Amin. Nggak amin. nyampe luber, itu air. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energik. Thank you for watching guys. I love you.